Kita periksa identitasnya Bu ya. Nama Ibu Bu Yoni Buadah Sukriani. Ibu lahirnya di Bandung 3 Juni 70, jenis kelamin perempuan, alamatnya Jalan Pingguin Raya nomor 13, RT 005 RW 003, Garuda, Kecamatan Andil. Agamanya Islam. Islam ya. Ibu pekerjaannya di sini mengurus rumah tangga. Itu KTP-nya tidak berubah sama Pak RT. Iya, berdasarkan KTP mengurus rumah tangga, tapi sebenarnya profesinya sebagai dokter Bu ya. Iya, saya dokter, dosen ilmu kedokteran forensik yang Dosen mulia. juga Iya, di Fakultas Kedokteran Pajajaran ya. betul yang mulia. Ya. Baik, warga negara Indonesia ya. Ibu kenal dengan para pemohon itu? Tidak yang mulia. Ada hubungan keluarga ya, hubungan Tidak pekerjaan ada. apalagi ya. Iya. Kita ambil sumpah terlebih dulu Bu. Silakan berdiri. Ibu agamanya Islam ya. Betul yang mulia. Satu langkah ke depan boleh Bu. Ikuti ucapan sumpahnya Bu ya. Diucapkan atau dilafazkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan akan memberikan pendapat pendapat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keilmuan yang saya miliki. keilmuan yang saya miliki. Silakan duduk Bu. Akan memberikan keterangan apa ini atau pendapat seputar apa? Soal pemeriksaan forensik. Forensik. Ya. Tidak tertutup. Nanti kalau yang menyangkut tertutup kami akan minta tertutup, ini sementara Oke, masih. baik. Ada tanggapan dari termohon? Tidak. Silakan Pak untuk dimulai pertanyaannya. Baik, saudara ahli, terima kasih atas kehadirannya untuk Dr. Yoni Buadah Sukriani. Ya, terima kasih Dok atas kehadiran untuk memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon hari Senin tanggal 23 September 2024. Kami ingin mengetahui kira-kira tugas batasan kerja, tugas seorang ahli forensik itu apa saja Dok? Bisa dijelaskan? Ya, menurut definisi kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Jadi dokter spesialis forensik itu adalah seorang dokter yang mendedikasikan keilmuannya untuk penegakan hukum dan keadilan. Oke, pertanyaannya yang berikut. Apakah visum et repertum harus selalu dari ahli forensik atau dokter umum dapat mengeluarkan? Dapat mengeluarkan. Dokter umum dapat mengeluarkan sesuai dengan pasal 133 KUHP. Oke, jadi dokter umum juga dapat mengeluarkan ya, tidak harus dokter ahli forensik. Tidak. Tidak ada batasan terkait dengan penilaian dokter umum terkait batasan sampai di mana untuk menilai atau memberikan keterangan di visum et repertum misalnya di dalam profesi kedokteran? Tentu ada batasan. Ya, ada. bisa dijelaskan batasannya, dokter umum mana, dokter forensik harus lewat dokter forensik yang mana? Ya. Jadi untuk dokter umum itu bisa membuat visum et repertum atau ringkasan medis yang serupa pada kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensinya, kompetensi dokter umum. Sedangkan untuk kompetensi spesialis yang lain, maka harus spesialis tersebut yang melakukan pembuatan visum et repertum. Sedangkan untuk kedokteran forensik, secara umum dibagi dua kasus, yaitu forensik patologi menyangkut jenazah dan juga forensik klinik menyangkut orang hidup yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau biasanya dalam peristiwa kematian yang diakibatkan oleh karena kecelakaan, itu biasanya harus dokter forensik atau dokter umum? Idealnya dokter forensik, tetapi karena di Indonesia ini dokter forensik sangat sedikit, maka dengan terpaksa banyak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan dan juga melaporkan visum itu dilakukan oleh dokter yang ada di situ. Apa perbedaannya hasil kerja dokter umum dengan dokter forensik ketika memeriksa katakanlah tubuh jenazah atau seseorang yang akibat dari peristiwa kecelakaan? Tentu akan ada perbedaan kemampuan atau kompetensi evidential reasoning
Jadi artinya menilai apakah suatu fakta klinik atau fakta kedokteran itu punya makna di mata hukum. Nah, itu perbedaan antara dokter umum dengan dokter forensik atau dokter lain dengan dokter forensik. Saya kira itu. Oke, saya ingin bertanya lagi. Ahli, apakah ada katakan datang nih pasien ya, baik dalam keadaan meninggal atau masih hidup ya, itu kan pasti ditanya dalam apa dia terluka dibawa ke IGD ya, di IGD ya. Apakah dokter selalu berpatokan kepada informasi awal, misalnya ketika ada pasien datang, lalu di pasien di awal dikatakan, kenapa nih? Ini pasien adalah dari kecelakaan, korban dari kecelakaan. Lalu apakah ada standar dokter memeriksa, misalkan ketika memeriksa tubuh korban atau pasien tersebut, ternyata menemukan hal-hal yang bukan peristiwa diduga kecelakaan seperti informasi awal. Ya, apakah dokter itu wajib menyampaikan itu ke polisi atau dia hanya meneruskan terus dia hanya mencatatkan apa yang ditemukan? Kalau korbannya itu bukan anak-anak, umumnya itu dicatatkan saja sebagai temuan kedokteran di dalam rekam medis. Karena di dalam sistem hukum kita, yang orang awam yang diwajibkan untuk melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana itu hanya jika korbannya adalah anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, berarti kalau ada seorang dikatakan itu ada korban kecelakaan dibawa ke IGD, pada tubuhnya dilihat bukan adalah korban kecelakaan, dokter itu tetap akan memeriksa seolah-olah memperlakukan bahwa itu seperti korban kecelakaan, begitu? Iya. Jadi inilah mungkin yang menjadi perbedaan antara dokter forensik dan non forensik. Karena dokter non forensik itu lebih terbiasa untuk dalam tanda kutip memang fokus pada masalah klinis, artinya menolong korban, tidak terlalu memikirkan apakah ini punya dampak hukum atau tidak. Dan di Indonesia ini memang baru sedikit rumah sakit yang selain rumah sakit besar yang memiliki dokter forensik juga. Oke, terima kasih Ali. Pertanyaan berikutnya, kalau di dalam memeriksa ya tubuh pasien yang datang di IGD ya, baik dalam keadaan sudah di garis hitam ya meninggal ya, kan kalau hitam ada merah ada kuning ya, terus ada hijau ya, range itu kalau didorong ke lane hitam ya, bahwa ini adalah kecelakaan ya. Lalu ada nggak prosedur tetap harus diperiksa luka apa saja, misalnya hanya luka yang terlihat saja, atau dia ada prosedur misalnya dari tengkorak atas dia pegang, ada nggak diperiksa dengan teliti, ada luka di mana saja, dia terus catatkan secara teliti ya? Ya, standarnya sekarang sudah mulai berkembang, yaitu pemeriksaan dead on arrival namanya. Jadi pasien datang diduga masih hidup, ternyata setelah diperiksa dia sudah meninggal. Maka sebetulnya dokter yang ada di situ wajib untuk menseleksi apakah kematiannya kira-kira akibat yang wajar, artinya penyakit, atau tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, atau yang tidak jelas begitu. Nah, harusnya di situ dilakukan pemeriksaan dead on arrival, di mana dia memeriksa seluruh tubuh, artinya apakah ada luka-luka yang luka-luka apa saja dan lain sebagainya. Hanya ini memang prosedur standar yang baru berkembang dan saya kira ya banyak yang melakukan, tapi banyak juga yang mungkin belum melakukan dengan baik. Saya ingin bertanya lagi ahli, kalau pemeriksaan berarti standar sama ya, baik dokter umum ataupun dokter yang ada di rumah sakit, periksa luar itu punya standar yang sama ya? Ya. Artinya kelihatannya tipis sekali kemungkinan kalau ada luka yang terlewat, tidak terlihat gitu? Mungkin bisa saja ada yang terlewat jika dokter ini semula berusaha untuk menyelamatkan nyawa, artinya luka-luka yang lain dia tidak akan perhatikan. Oke. Kalau misalnya pada tubuh korban, kalau ada nih kejadian ya, dari korban kecelakaan ditemukan di awal ada luka leher, ada luka patah tangan, patah kaki, lalu itu yang bagi yang udah meninggal ya. Nah, lalu ada satu lagi yang dalam keadaan sekarat diberikan pertolongan ya, lalu
diperiksalah tubuh luar gitu ya. Tiba-tiba ya beberapa hari kemudian, ya tepatnya 14 atau 13 hari kemudian diadakan apa namanya ekshumasi ya. Kemudian penggalian mayat ya, lalu ditemukan ada luka yang tidak ketemu ya di tengkorak atas depan ya, atau tengkorak atas depan. Kira-kira luka tengkorak itu bisa sampai tidak terlihat, padahal luka tengkorak bawah bisa terlihat. Kira-kira bisa terjadi? Kemungkinannya adalah terlihat, tetapi karena terlalu parah maka dia juga harus hati-hati untuk melakukan tindakan, apakah itu pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan lain atau pengobatan. Atau kedua memang tidak melihat itu. Tidak ada. Pertanyaan saya berikutnya, dokter ahli. Kalau sampai tengkorak dalam itu bisa pecah, ya retak, mungkin tidak di kulit luarnya sama sekali tidak luka. Mungkin, Bisa jadi. bisa jadi, Sampai tengkorak dalamnya pecah. bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi. Itu akibat apa biasanya? Misalnya pada patah tulang dasar tengkorak, itu tulang dasar tengkorak itu adalah tulang tengkorak yang ada di tengah, tidak terlihat dari luar. Itu kalau patah tandanya justru bisa saja di luar tidak terlihat apa-apa, tetapi salah satu tanda yang sering terjadi justru adalah perdarahan di hidung, perdarahan telinga, dan mata agak gelap. Jadi tidak terlihat dari luar. Itu akibat apa? Itu kalau ada patah tulang dasar tengkorak. Ya, penyebab patah karena pukulan atau benturan atau apa? Menurut Harus benturan yang sangat kuat ya, karena kalau dipukul nggak mungkin. dipukul pakai apa? Pakai tangan kosong? Tidak mungkin. Kalau tangan kosong pukul tidak mungkin ya. Tidak. Kalau pakai bambu, bambunya sebesar apa? Apakah kosong atau isi? misalnya kalau pakai bambu biasanya saya kejeduk aja benjol, dok. Ya. Ya, apalagi kalau dipukul sampai tulang tengkorak Ya. ini retak, apa mungkin? Kalau bambunya seperti yang saya bayangkan, bambu di mana dia kosong di dalamnya, kemudian diameternya kurang lebih 5-10 cm begitu, saya kira tidak. Mungkin ada kerusakan justru pada jaringan lunaknya ya, kulit misalnya begitu Ya, ya, itu maksud daripada di dalam. Karena untuk mematahkan tulang dasar tengkorak itu perlu power yang sangat besar ya. Seberapa kuat sebenarnya untuk memecahkan tengkorak atas itu? Kalau saya itu baru menemukan di literatur, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, kecepatan 35 km per jam, itu sudah bisa menyebabkan dia kemudian kecelakaan dan jatuh terlempar misalnya, maka tulang dasar tengkorak itu sudah bisa patah. Tetapi lebih jarang, yang lebih sering adalah 45 km per jam ke atas. Oh, jadi kalau akibat kecelakaan karena benturannya sekaligus, apalagi masih terlindung dengan helm, ya mungkin karena benturan di dalam dengan helm, sehingga tidak ada luka luar, tapi dalam keadaan retak bisa jadi itu ya. Ini juga miskonsepsi tentang helm sebetulnya, karena helm itu hanya melindungi sekitar 40% dari kemungkinan head injury. Dan helm yang beratnya lebih dari 1,5 kilogram, justru itu akan bisa memungkinkan injury atau patah tulang yang lebih besar. Kemudian kalau dari data menunjukkan bahwa 70% korban dengan tulang dasar tengkorak yang patah itu pada pengendara motor justru yang mengenakan helm full face. Mungkin bisa ditunjukkan gambar helm, Pak. Coba, Dok, sebentar. Majelis, mohon izin kita dengan kerusakan, ya, tolong. Ari, dari termohon, kalau mau lihat. Oh, tidak. Dijelaskan Pak Yan, rusak helmnya bagian depan apa aja, supaya dokter bisa menilai.
Pakai mic-nya, ahli. Pakai Ya. mic. Berarti kalau melihat foto ini kerusakannya itu dari atau traumanya dari depan dan memang fraktur atau patah tulang dasar tengkorak itu paling sering kalau dari depan itu jika arahnya sekira-kira pipi, maka itu menyebabkan patah tulang dasar tengkorak. Ini, saksi kami menceritakan bahwa pada saat pertama kali ditemukan jenazah dalam keadaan telungkup. Ya. Ya. Jadi itu dari penjelasan saksi-saksi yang sudah kami dengarkan di muka persidangan. Jadi menurut mereka bahwa si korban laki-laki ini jatuh itu tertelungkup itu bagian wajahnya yang terjatuh. Ya. Dan ada seorang saksi mata yang melihat bahwa korban ini membentur tiang PJU. Ya. Nah, itu keterangan saksi yang pernah diungkap di muka persidangan ini, ahli. Pertanyaannya? Kalau tadi kan ahli bilang mungkin traumanya trauma depan. Ya. Nah, trauma depan ini terjadi pada saat dia membentur ke aspal ini. Nah, apakah dengan membentur ke aspal ini kerusakannya seperti ini? Tergantung dia, misalnya kalau dia terlempar dengan jarak yang kecepatan cukup tinggi, misalnya dari motornya kemudian terhalang sesuatu, kemudian tubuhnya terlempar, maka ketika benturan terhadap aspal ini cukup keras, maka memungkinkan seperti ini. Memungkinkan ya? Mungkin. Oke, Ya. terima kasih, ahli. Bambunya mana bambu? Ya, bambu runcing. Mana bambu runcing? Biar kita samakan persepsi ibu dengan barang bukti kan atau Nah, ini. Ya. persepsi ibu kan kosong. Ya. Ternyata ada isinya. Nah ini barang bukti. Nah, ini bambu ini Jelas. panjangnya sekitar 70 cm berdasarkan berita acara penyitaan. Ya. Ya, Diameter? diameternya 10 cm ya. 5 cm ya. Saya memperkirakan tidak cukup kuat untuk menyebabkan patah tulang tengkorak, apalagi yang saya maksud tadi dasar tulang tengkorak. Jadi seandainya dia dipukulkan, lebih mungkin menyebabkan memar atau bahkan robek di kulit kepala. Kalaupun ada fraktur atau ada patah tulang, biasanya kalau daya atau powernya itu tidak terlalu besar, maka patahnya di permukaannya, di permukaan tempat dia Oke. dipukulkan. Satu saksi mata yang sudah diperiksa di muka persidangan bahwa bagian kepalanya itu membentur tiang PJU. Ya. Beton. Besi. Besi. Baja ya. Nah, apakah itu memungkinkan yang menyebabkan tadi patah batang tengkorak ya? Dasar tengkorak, Ya. tulang dasar tengkorak. Kalau besi mungkin. Kalau Besi mungkin. ya. Tapi kalau Besi bambu nggak tiang mungkin ya? PJ, kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Terima kasih, ahli. Ali, saya lanjutkan lagi, mohon izin yang mulia. Jadi untuk sampai retak berarti memerlukan tekanan power yang sangat keras ya. Lewat benda luar kalau sengaja dipukul, selain kepala tengkorak itu bisa pecah, pasti akan terjadi luka luar kalau sengaja saya logikanya pun saya berpikir begitu karena kejeduk aja pasti benjol kan gitu ya, nggak usah ahli, kalau saya pun sekarang jedukin pun pasti benjol sebelum luka tengkorak dalam gitu ya. Pertanyaan saya sebelum pertanyaan yang lain, apakah dengan luka retak tengkorak dasar tengkorak ya, atas dan bawah, orang masih bisa hidup? Tidak mati sekaligus gitu, tidak meninggal ya sekaligus, masih bisa? Tulang dasar tengkorak itu ada di tengah Pak, nggak kelihatan.
Jadi ini tulang atap tengkorak, ini tulang tengkorak bagian belakang, dasar tengkorak itu di tengah di dalam, nggak akan kelihatan. Nah, patahnya tulang dasar tengkorak memang membutuhkan power yang sangat besar dan memungkinkan jika patahnya itu tidak terlalu luas dan tidak mengakibatkan kerusakan otak yang signifikan, itu masih bisa ada beberapa waktu itu hidup. Masih bisa ya? Masih bisa. Berapa lama biasanya bisa bertahan hidup? Saya tidak bisa menentukan karena sangat tergantung pada kerusakan otak yang disebabkannya. Hitungan hari atau jam? Oh, bisa Biasanya- jam, bisa hari. Bisa Kalau jam, bisa misalnya dia cepat-cepat dirawat di rumah sakit, kemudian ini dan tidak terlalu kerusakan jaringan lunak otaknya tidak terlalu parah, bisa beberapa hari. Saya yang sangat penting agak teknis saya tanya kepada ahli. Kalau orang terjadi benturan yang keras terhadap kepala, ya, lalu ada luka di mata tulang leher katakan, ya, ada karena ada luka tengkorak di bawah kepala belakang kan, ya, ada kemungkinan patah leher. Biasanya ciri-ciri orang patah leher bagaimana? Ciri-ciri patah leher. Dia masih hidup ya, masih hidup. Kalau masih hidup tentu ada tandanya di situ, apakah memar, kemudian ada gangguan saraf biasanya. Karena di situ tempat keluarnya saraf dari otak ke bawah ke alat-alat gerak dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada kelumpuhan, ada penurunan kekuatan dan lain sebagainya. Jadi arahnya ke situ tanda-tandanya. Kalau terjadi pendarahan dalam, biasanya bagaimana ininya, cara pertolongan pertamanya? Apakah lehernya diitukan, apa tetap pakai bantal ataukah disangga di ke belakang? Biasanya trauma leher untuk mencegah trauma yang lebih besar dan gangguan terhadap saraf, memang selalu harus difiksasi ini lehernya. Bukan, terjadi pendarahan, mengganggu saluran pernapasan. Ngorok, orang bilang ngorok. Oh, perdarahannya di mana maksudnya? Di dalam. Di dalam saluran nafas? Iya. Biasanya apa? Kalau terjadi ngorok itu seseorang misalnya ada luka di leher nih. Ya. Terdengar seperti orang tidur ngorok. Okay. Ya. Itu biasanya apa penyebabnya? Ya, jadi ngorok itu ada dua macam. Ya. Ngorok itu bisa ada sumbatan di saluran nafasnya, artinya ada misalnya ada darah, ada cairan yang masuk ke dalam dari hidung, mulut sampai ke saluran nafas ke paru-paru. Ya. Itu juga ngorok bisa. Ya, betul. Kalau ngorok tidak sadar, itu biasanya karena gangguan otak terutama pada bagian otak kecil, otak belakang ya yang mengatur pernafasan. Kalau di situ ada gangguan yang berat, ada ketidaksadaran, maka lidah itu akan terdorong jatuh ke belakang dan mengganggu jalan nafas sehingga ngorok. Oke. Gitu. Ini dalam hal ini yang saya umpamakan tadi dalam peristiwa, ini ada satu korban yang masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit. Lalu ada temannya menyaksikan dia sedang lagi disanggah lehernya, lalu terdengar seperti orang tidur ngorok, bukan karena nyenyak ya, bukan tidur orang nyenyak, tapi ngorok gitu ya. Itu biasanya yang tadi dua hal tadi ya. Ya, kalau akibat benturan itu biasanya karena lidahnya ke belakang atau karena darah, pendarahan dalam? Kalau menurut saya ceritanya seperti itu, maka kemungkinan adalah kalau memang ada trauma di sebelah sini, bisa jadi itu penurunan kesadaran dan lidahnya jatuh ke belakang sehingga menghalangi saluran nafas. Sehingga ngorok, ya. Itu pengobatan penanganan pertamanya memang difiksasi dulu lehernya, jangan sampai bergerak karena itu yang bisa fatal mengakibatkan kematian atau kelumpuhan. Tapi dalam kesaksian yang kita dengar dalam peristiwa itu, si korban itu dibaringkan dan kepalanya, lehernya agak ya seperti begini, dokter. Iya. Itu karena pendarahan atau karena lidah ke dalam? Kalau menyebut pendarahan tentu harus terbukti bahwa ada darah di dalamnya kan. Ya, kalau misalnya tidak ada darah di dalam saluran nafas, tidak terbukti, tidak ada cairan darah yang keluar misalnya, maka bukan darah yang menyebabkan dia ngorok, tetapi penurunan kesadaran. Oke, dari saya satu lagi yang terakhir ya, sebelum nanti ada teman-teman yang mau tanya menyangkut ke sidang tertutup ya. Kalau dibutuhkan untuk konfirmasi ada hal yang lain yang asusila. Saya ingin bertanya kepada ahli ya. Di dalam memeriksa bagian tubuh luar dari korban kecelakaan ya. Kalau
Atau pertanyaannya saya balik. Kalau tidak diketahui dulu ketika datang itu tidak tahu dulu apa penyebabnya, kan seringkali orang mendorong ke rumah sakit itu tidak memberitahukan apa penyebabnya. Tahu-tahu luka, kadang-kadang luka hasil berantem atau hasil ditusuk orang, bilangnya jatuh dari pohon, jatuh dari mana gitu kan. Banyak orang nggak mau ribet kan dalam praktek sehari-hari yang saya temui gitu ya, di rumah sakit seringkali orang begitu ya. Kalau ditemukan ada hal yang aneh, wajib nggak dokter untuk memberitahukan? Tadi kan dicatatkan, tadi saya udah Ya, paham ya, ya. di dalam laporan visumnya dicatatkan di situ. Ini kalau tidak diminta visum atau dia itu, wajib nggak untuk memberitahukan itu ke polisi misalnya? Sebetulnya kalau bertanya pendapat saya maka itu wajib. Tetapi yang saya pahami beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit yang masih kecil misalnya, belum punya standar untuk bisa melapor langsung ke kepolisian. Ya, Ya. itu sering menjadi masalah di banyak rumah sakit kecil. Gitu ya. Tapi kalau kalau pendapat kami, ketika kita menduga ada kematian tidak wajar, maka sebetulnya wajib lapor polisi. Satu lagi, bisa nggak membedakan antara luka tusuk benda karena pisau samurai dengan benda tajam misalnya karena misalnya paku atau karena besi gitu ya? Ya. Bisa dibedakan? Iya, kalau benda tajamnya ini ukurannya cukup panjang, maka tentu kedalaman lukanya akan lebih dalam. Nah, kemudian yang persoalan kedua adalah misalnya antara pisau yang pendek dengan pisau yang panjang atau sangkur misalnya atau pedang misalnya, maka jarang orang itu melukai hanya sampai goresan atau ini saja dangkal saja. Tentu dengan bilah yang panjang, power yang digunakan akan lebih lebih besar sehingga kedalaman lukanya akan lebih dalam. Kalau pedang panjang ditusuk minimum kedalaman kalau menurut pengalaman dokter ya, Ya. ahli, Ya. itu bisa berapa senti dalamnya? Saya belum pernah menangani pedang panjang ya, akan tetapi saya pernah menemukan misalnya pisau 10 cm, maka itu bisa sampai menembus jantung. Dari dada bisa menembus jantung. Kalau hanya 7-10 cm itu bisa. kalau orang lagi kalau hanya lebar goresan 15 cm, kedalaman enggak ada, bukan. Ya. Jadi itu pasti dalam ya. Ya, kalau misalnya saya pernah ada kasus itu antara pisau 7 cm dengan sangkur 30 cm dengan ukuran yang menembus jantung, itu akan lebih mungkin yang 7 cm daripada yang panjang, karena kalau yang panjang tentu dia Atau ketika ini saya powernya akan bertanyanya, kira-kira yang mematikan itu harus berapa senti kedalaman tusukan benda tajam? Katakan pisau atau samurai. tergantung yang ditusuknya yang mana. Oh, jadi Ya. tidak semua tempat ya? Tidak semua. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Saya membaca visum yang ada di dalam berkas. Yang satu visum yang dibuat di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua adalah hasil ekshumasi. Di dalam dalam visum yang pemeriksaan luar yang di Gunung Jati, dikatakan di kepalanya kepala Eki ya, itu ada dari tulang rahang atas dan rahang bawah patah, kiri dan kanan patah. Kemudian gigi juga patah. Nah, bahkan di dalam putusan pengadilan negeri ini diakibatkan oleh dipukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali oleh Jaya. Kemudian dipukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan oleh Denny. Kemudian pengakuan Rudiana bahwa gigi depannya
habis semuanya. Pertanyaan saya pada Prof. Ahli, analisa ahli bagaimana mengenai hal ini? Mohon maaf, mana yang dipertanyakan ya, saya kurang memahami. Ya, jadi gini, pertanyaannya. di dalam di dalam putusan pengadilan negeri itu disebut dipukul nih tangannya nih, pipi. Kemudian juga dipukul dengan menggunakan kayu dadanya. Rahang belakang sebelah kanan oleh Denny. Jadi rahang kanan sebelah belakang inilah kira-kira ya oleh Denny. Ini hasil pemeriksaan luar dan saya hubungkan dengan hasil ekshumasi. Gitu. Nah, dari kedua keterangan visum ini, tentu ahli bisa menganalisa tentang hal ini. Nah, mungkinkah ini dilakukan oleh satu orang? Sampai patah rahang belakang, kemudian giginya juga habis. Menurut keterangan Rudiana. Iya, kalau tangan kosong itu kecil kemungkinan untuk menyebabkan patah tulang rahang. Tapi yang lebih mungkin itu dislokasi atau engselnya lepas. Itu kalau tangan kosong ya. Saya tidak melihat kemungkinan besar untuk patahnya tulang rahang dengan tangan kosong. Kalau dipukul dengan kayu, Kalau dipukul dengan kayu, kalau dipukulnya sampai sangat keras, rahangnya lepas kan? kalau dipukul dengan kayu dan cukup keras, tergantung kayunya sebesar apa, masih mungkin. Ya itu kayunya. Yang tadi Yang itu. tadi itu. Ya masih mungkin lah, masih mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Kemudian mengenai gigi gimana? Gigi, mohon maaf Apakah pertanyaannya. Hasil analisa ahli dalam melihat ekshumasi dan pemeriksaan luar itu gigi itu masih ada nggak? Ya, kalau dari saya memang, Nah menurut Rudiana nggak, giginya habis semua ya, katanya. saya membaca visumnya, itu giginya masih ada 31. Masih ada? Masih ada 31 buah. Artinya kalau orang dewasa itu memang giginya 28 sampai 32 umur belasan begitu, 28 sampai 32. Nah, kalau dokternya masih bisa menghitung ada 31, berarti giginya masih ada. Masih ada, hanya patah aja rahangnya gitu. Hanya patah rahangnya. Ya. Masih ada, nggak patah berarti. Giginya ada berarti nggak patah kan? Ada. Saya tidak tahu ada patah atau tidak. Saya tidak melihat ada informasi patah atau tidak. Oke, tadi saya mempertajam rekan saya tadi mengenai soal dada kanan. Ini Eki ya, dada kanan 15 cm dari tengah, 19 cm dari bahu, 2 lecet 2 kali 0,5 cm, dan seterusnya. Kemudian menurut ekshumasi kulit dada kiri 20 cm di bawah bahu, menyilang resapan darah 18 kali 19 meter. Menurut keterangan putusan, ini dikatakan dipukul, ditusuk dada sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang oleh Rivaldi. Ini dalam putusannya. Nah, mengenai hal ini, saya ingin ketegasan ahli lagi, apakah ada bekas tusukan itu? Karena saya bukan yang memeriksa langsung jenazahnya, maka saya harus berasumsi bahwa visumnya, fakta pada visum atau hasil pemeriksaan itu benar adanya. Dan yang saya baca adalah pada dada itu tidak ada tanda-tanda akibat kekerasan tajam. Jadi hanya ada tanda-tanda akibat kekerasan tumpul berupa, kalau tidak salah itu lecet dan kemerahan ya, memar. Bukan bekas tusukan? Tidak ada tanda-tanda bekas tusukan atau kekerasan tajam lainnya. Luka terbuka? Saya tidak mengingat, tidak ada, kalau tidak salah ya. Ya. Oke. Saya lanjut lagi ke soal Vina. Nah, menurut pemeriksaan Rumah Sakit Gunung Jati,
disebutkan kepala sebelah kiri memar 5 cm, ban bengkak. Kemudian pendarahan aktif dari lubang hidung, telinga, dan mulut. Selanjutnya pelipis kanan luka terbuka dasar jaringan bawah kulit. Dagu memar diameter 3 cm. Nah, kalau saya bandingkan dengan hasil putusan, itu dipukul dengan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan oleh Rivaldi dan disabet samurai mengenai kepala bagian belakang korban oleh Rivaldi. Nah, kalau ahli membaca hasil ekshumasi dan visum et repertum, itu analisa ahli bagaimana? Ya, intinya adalah bahwa informasi lisan itu bagi dokter kewajibannya bukan untuk dipercaya terlebih dahulu, tetapi dikonfirmasi melalui pemeriksaan pasien atau jenazah. Jadi seandainya ada informasi bahwa ada tusukan, maka kami harus mencari tanda-tanda tusukan, luka tajam. Kalau ada informasi dipukul, maka harus ada tanda-tanda memar atau misalnya lecet. Kalau dipukul pakai alat, misalnya itu lecet dan lain sebagainya. Jadi seandainya ada informasi misalnya ditusuk tetapi tidak ada tanda-tanda luka tajam, maka kami tidak bisa mengkonfirmasi adanya tusukan tersebut. Begitu. Bisa konfirmasi ya? Ya. Mungkin terakhir soal Vina ini soal kaki. Ya. Tungkai kanan. Disebutkan bahwa pada paha kanan belakang memar memanjang merah 20 kali 8 cm. Kemudian patah tulang paha kanan. Nah, apakah ahli juga melihat itu? Ya, di visum ekshumasi. Bagaimana analisa? Ya, tulang paha itu adalah tulang yang sangat keras, tulang panjang yang sangat keras, bahkan mungkin tulang panjang yang paling keras dibandingkan dengan tulang panjang lainnya. Dan untuk mematahkannya itu perlu power yang juga sangat besar, sangat kuat. Dan itu juga bisa mengakibatkan fatal kematian karena di situ ada pembuluh darah besar. Kalau misalnya patahannya itu menyebabkan robek, itu perdarahan yang nggak kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga orangnya meninggal dunia karena patah di situ. Jadi harusnya ada informasi trauma apa yang mengenai paha sehingga bisa menyebabkan patah tulang paha. Kalau ya. Dari hasil visum itu ada luka memanjang gitu. Memar, kemerahan. Ya. Kemerahan. Ya, kemerahan itu berarti tanda-tanda trauma tumpul. Trauma tumpul ya. Trauma tumpul. Jadi bisa aja dia kebentur apa gitu atau dipukul gitu. Bisa. Memar, ada memarnya, ya. Tetapi kalau pukul pakai tangan kosong tidak mungkin. Jadi kalau dipukul dia harus pakai alat yang sangat kuat, misalnya besi, begitu ya. Jadi yang cukup kuat sehingga ketika dipukulkan bisa mematahkan pahanya. Kalau bukan besi atau yang sama kuatnya dengan itu sulit untuk mematahkan tulang paha. Kecil kemungkinannya, kecuali bambunya diisi beton gitu. Ya, kalau saya bandingkan dengan putusan, atau saya lihat isi putusan, itu dipukul dengan batu. Saya tidak tahu batu ukuran berapa, tetapi batu. Dan kalau itu pun batu, bagaimana pandangan ahli batu itu mesti sebesar apa dan sampai bisa patah gitu? Batu, jika memang ada batu yang sangat berat, kemudian dipukulkan, tentu tidak dalam keadaan berdiri tetapi dalam keadaan tidur tidak bergerak. Itu satu. Yang kedua, batunya harus sangat berat, dipukulkan dengan daya yang sangat kuat. Kalau batunya itu tidak memiliki bagian-bagian yang tajam, maka akibatnya hanya memar. Tetapi kalau ada bagian-bagian tajam, mungkin ada lecet-lecet juga di situ. Itu. Karena faktanya itu dia luka memanjang
saya juga sangkan begini ahli, kami sangat kesulitan mencari bukti-bukti yang forensik ini gitu. Karena pihak rumah sakit juga saya lihat nggak terbuka dan lempar sana lempar sini, jadi kesulitan kami untuk menentukan ini luka tuh kenapa gitu. Kan kelihatan ada luka memanjang. Pertanyaan saya itu luka tuh kenapa gitu? Apakah ditusuk atau dibacok atau tapi luka itu melebar dan bergerigi gitu, bukan kalau kena tusukan kan panjang gitu, Ya. set gitu kan, ini enggak panjang dan melebar begitu. Ya. Kalau luka terbukanya tepinya tidak rata, berarti karena trauma tumpul. Kalau trauma tajam itu tepinya rata dan sudutnya tajam. Ya karena bu, Di surat ini ya? Kakinya. Nanti kami print juga bisa. Ada di Yang mulia, nanti kami print juga kami susulkan bisa. Ini sudah pernah dihadirkan, ya. Kita lihat kondisi tubuh dalam keadaan bersih, ya, cuman kaki luka, tapi di dalam visum itu yang dibilang tulang paling kuat itu yang patah, ya. Kita memperlihatkan ke ya kaki, ya. Ini kondisi ini hanya luka di kaki kanan, ya. Tungkai. Ya, tungkai, Ya. ya. Yang dikatakan menurut hasil visum itu patah tulang Kaki itu yang dokter tadi sampaikan yang paling kuat tadi. Iya. Ya. Kalau lihat luka begini, ini barang bukti batu yang dihadirkan. Dengan batu sebesar ini, mungkin nggak dengan luka yang begitu akibat batu patah tulang kakinya? Saya tidak tahu ini dimensi atau ukurannya berapa ya. Ini ubinnya misalnya berapa ini ubinnya? Ini sekitar 30-an ya. Seandainya ubinnya itu 30 cm, maka diameter batunya itu kurang lebih 25 cm. Tergantung batunya jenis batu apa, gitu ya. Kalau batu yang, kan ada batu yang spongy kan ya, dia ringan, ada batu yang sangat berat. Nah, kalau misalnya batu yang sangat berat, kalau mematahkan tulang tungkai yang di bawah itu masih mungkin, tulang kering misalnya. Nah, tapi kalau tulang paha itu agak sulit, dia harus. Kalau dengan batu mematahkan tulang paha, itu pasti ada terjadi pendarahan hebat. Ada, pasti bukan pendarahan hebat, tetapi ada kerusakan kulit. Cukup, yang mulia, itu tidak ada kerusakan, itu hanya luka seperti yang sesuai visum. saya kira cukup ya. Oke, izin yang mulia. Selamat sore ahli. Pertama-tama saya tanyakan yang ringan-ringan saja dulu ahli. Kalau izin kita, skors. Terima kasih. Ahli tadi adalah ahli forensik yang intinya adalah membantu proses pidana, baik itu tahap penyidikan dalam rangka mengungkap tentang luka atau penyakit maupun dugaan kematian yang ditimbulkan. Yang ingin kami tanyakan, di dalam berkas perkara itu kan dalam visum maupun otopsi itu kan ada kata-kata di bawah sumpah. Pengertian di bawah sumpah ini menurut ahli apakah ini adalah independen dan sumpah itu apakah melekat kepada ahli atau ahli visum maupun otopsi? Iya, seluruh dokter, baik itu dokter forensik maupun bukan, itu sebetulnya bekerja di bawah sumpah karena dia begitu lulus itu harus sebelum lulus dia harus disumpah dulu sebelum bisa bekerja.
Jadi kalau kelaziman di dalam visum itu diakhiri dengan di bawah sumpah atau misalnya menggunakan kalimat sesuai lembaran negara 350 tahun 37 misalnya yang tentang visum et repertum, itu hanya untuk penegasan saja bahwa apa yang disampaikannya adalah benar sesuai dengan yang dia temukan dan kesimpulannya sesuai dengan ilmu yang dia punyai. Selanjutnya, apakah benar memang di dalam visum itu memang menerangkan tentang luka, penyakit atau kematian yang diduga dilakukan oleh dalam kesimpulan kadang-kadang ada trauma benda tumpul dan sajam. Apakah seperti itu? Ya, jadi bagian hasil pemeriksaan biasanya menuliskan fakta-fakta saja, misalnya hasil pengukuran, kemudian luka-luka yang ditemukan. Nah, di dalam bagian kesimpulan itu biasanya adalah interpretasi terhadap luka-luka tersebut disebabkan karena apa, kemudian mekanisme atau sekuen terjadinya luka-luka tersebut atau kematian. Jadi dari mulai trauma sampai terjadinya kematian. Tetapi tidak semua bisa sempurna seperti itu karena kalau ekshumasi atau penggalian itu kan seringkali sudah membusuk. Jadi kadang-kadang kita memang harus hati-hati untuk bisa menyimpulkan sebab kematiannya karena apa. Baik, kami ingin memohon pendapat ahli dan ketika orang itu katakanlah dilakukan pemukulan secara bersama-sama, secara beruntun, dengan pukulan tangan, tapi melibatkan beberapa orang dan itu mengenai bagian kepala yang sangat sensitif. Apakah dengan keluarnya darah di hidung secara terus-menerus dan mulut, itu bisa menimbulkan kematian terhadap korban? Iya, bisa saya jelaskan begini, bahwa perdarahan yang keluar dari hidung dan telinga dan juga kadang-kadang dari mulut itu bisa diakibatkan oleh trauma lokal, artinya di hidung, di telinga, dan di mulut. Tetapi kita harus juga curiga bahwa ada patah tulang dasar tengkorak di dalam. Nah, untuk memastikannya kalau orangnya masih hidup tentu harus di ronsen. Kalau di otopsi kita harus membuka itu, gitu ya. Jadi perdarahan di hidung, telinga, mulut itu bisa karena lokal, bisa juga karena dari dalam. Nah, untuk pengeroyokan itu saya memiliki pengalaman lebih banyak kematiannya itu disebabkan oleh multiple organ failure karena dia dipukul di banyak tempat ya, misalnya mengenai organ-organ di perut, kerusakan ginjal misalnya ya, patah di dada, kemudian ada kerusakan di paru-paru dan seterusnya. Pengalaman saya demikian. Kalau umumnya pengeroyokan dengan tangan kosong. Satu lagi terkait simpulan dugaan senjata tumpul tadi ya. Apakah di bagian kepala itu sangat riskan? Yang kedua, ketika luka itu tidak dalam, tusukan itu tidak dalam, tetapi kalau itu mengenai otot besar, tadi saya ingin penegasan, itu memang otot besar itu saluran darah yang bisa cepat mengakibatkan kematian. Kalau luka tusuk ke otot itu sebetulnya walaupun tidak dalam tetapi mengenai otot besar. Kalau otot tidak menyebabkan kematian. Jadi tusukan yang menyebabkan kematian adalah yang mengenai pembuluh darah besar. Maksud saya pembuluh, jika mengenai pembuluh. Jika mengenai pembuluh darah besar bisa mematikan karena perdarahan yang banyak. Baik. Cukup dari kami barangkali teman-teman. Terima kasih Yang Mulia. Ya, untuk ahli ini, para pemohon nggak ngerti ya, nggak tahu ya dengan pendapat ibu ini, ibu dokter ini. Ibu masih ada yang mau ditambahkan lagi selain yang ibu sampaikan tadi? Tentang sperma, apakah mau ditanyakan? Oh, tertutup berarti? Ya. Kalau mengenai hal itu tertutup? Ya. 5 menit boleh nggak? 5 menit aja cuma saya menanyakan. Ya tertutup Pak. Ya. Hah? Ya, nggak bisa juga namanya, nggak bisa juga Pak, nggak bisa juga kalau semuanya terbuka juga, gimana kita mau tertutup? Ya. Baik. Kalau cukup sampai di sini apa dilanjut pemeriksaan dengan tertutup? Kami serahkan pembuktiannya ke pemohon.
asusila. Asusila konsekuensinya harus tertutup. Nggak bisa. Kalau mau pengen ditanyakan ya kita harus tertutup untuk umum. Kalau masih ya, baik. Kalau ini menyangkut asusila, kita nyatakan tertutup untuk umum sidangnya.